aduh ini ada pengemis, kita beri aja seikhlasnya. Seikhlasnya itu sekecilnya. Nah itu Atau masalahnya. seringan-ringannya. Kalau udah ngomong seikhlasnya berarti yang paling besar, Iya. yang paling banyak, yang paling sering. Jangan lupa subscribe, Like, comment, and share channel Masjid Besar At-Taqwa Nagrak, karena dengan itu Anda telah berinfak untuk pembangunan Masjid Besar At-Taqwa Nagrak. Iya. Karena kita menganggap itu seikhlasnya itu identik dengan seringannya. Seringannya. Masya Allah. Jadi, Makanya kan gini, ada nah ini yang mesti ditekankan dalam pemahaman masyarakat, maaf, utamanya di dalam keikhlasan. Jangan pernah katakan percuma kalau tidak ikhlas. Itu salah. betul. Semua ada proses, Pak. Iya. Semua ada proses. Iya. Ayo kita kembali kepada rasa masing-masing. Balikan alam pikir kita, menyelami samudera rasa kita. Ibadah apa yang kita lakukan di permulaan langsung ikhlas? Iya. Semua ada riaknya dulu. Kita Prosesnya. kebanyakan pasti berhitung-hitung. Percuma kalau tidak ikhlas, tidak percuma. Teruskan saja sampai ibadahmu ikhlas. Saya sendiri mungkin masih beribadah itu karena takut masuk neraka. Ya artinya kan Iya. bukan karena ikhlasnya, tapi karena khawatirnya. Tidak apa-apa, lanjutkan saja. Teruskan saja. Iya. Karena tidak mungkin seseorang beribadah langsung ikhlas. Iya. Kita siapa? Terkecuali para nabi, Betul. para rasul yang sudah maksum, Iya. yang sudah dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kita mesti ada proses. Sama seperti saya harus bekerja, Iya. gitu ya, karena saya punya anak, punya Iya. keluarga. Jadi bekerja itu jadi beban, Tuntutan tuntutan. awalnya. Nah, tidak masalah tuh berawal dari situ. Tidak apa-apa. Nah, baik, jadi ini sudah masuk ke Tahap yang kedua. tahap yang kedua. Jadi dua bentuk ikhlas. Mm-mm. Ya, yang ketiga ini. Nah, yang ketiga ini, orang yang ikhlas, puncak dari keikhlasan ataupun paling tinggi ikhlasnya itu adalah orang-orang yang ikhlas di tahapan yang ketiga ataupun yang paling tinggi ini adalah orang-orang yang sudah tidak mengharapkan fadilah keutamaan di dunia dan tidak mengharapkan pahala dari akhirat. Yang diharapkan cuma satu, wajah ila datillah. Jadi hanya Bertemu dengan dengan Allah. Karenamu ya Allah, lillahi ta'ala. Karenamu ya Allah, bukan lil akhirah, bukan lil jannah, bukan lil khawfif ala nar, bukan lid dunya, tapi lillahi ta'ala. Karenamu ya Allah. Kita ambil analog. Ya. Ada seseorang anak muda yang mau pergi apel ke pacarnya di waktu malam. Betul. Ini anak remaja ini, pemuda ini, dia apel dalam keadaan hujan besar, petir, gitu kan, gelap gulita, melewati pemakaman yang sangat seram lah istilahnya. Tapi dia tempuh saja, dia jalani dengan hujan besarnya, dengan kepayahannya, dia terus untuk apa? Untuk bertemu dengan kekasihnya. Dan dia tidak berharap sajian dari kekasihnya. Dia tidak berharap kopinya. Dia tidak berharap kuehnya. Yang dia ingin ketemu adalah wanitanya, pujaan hatinya. Begitulah analog orang yang ikhlas, yang ingin bertemu dengan Allah. Dia tidak tergiur dengan kopinya. Dia tidak tergiur dengan kata-katanya. Dia tidak tergiur dengan sajian makanannya. Dia tidak tergiur dengan apapun. Tapi ketika dia satu tujuan, aku hanya ingin bertemu dengan kekasihku. Aku hanya ingin bertemu dengan Allah. Muwajah ila datillah. Begitulah orang yang ikhlas, yang berada di tingkatan yang paling tinggi. Yang diharapkan bukan apa-apa, bertemu dengan kekasihnya. Cukuplah sudah. Tidak ada sajian, tidak ada minuman, tidak ada makanan. Cukuplah bertemu dengan kekasih. Begitulah. Jadi saya sekarang agak dalam nih pengertian. Jadi sebelumnya
kalau kita hanya berpikir akhirat, kadang-kadang kita hanya berpikir tentang surga. Jadi surga itu kan ibaratnya sebenarnya suguhan ya. Suguhan, Allah. sajian. Jadi yang paling tertinggi adalah justru Bertemu dengan Allah. Masya Allah. Dan logisnya jelas sekali keterangannya. Gak mungkin bertemu dengan Allah itu di neraka. Betul. Orang kalau sudah pacaran, yang ngapelin pacarnya ketika bertemu dengan kekasihnya dan kekasihnya sangat mengasihi, yang namanya sajian itu pasti ada. Betul. Dan itu- Sambutan yang hangat, makanan yang tersaji, minuman yang sudah disediakan. Wahai kekasihku, nikmatilah sajianku dan bermesralah denganku. Itulah seorang kekasih ketika bertemu dengan yang terkasihnya. ini luar biasa. Makanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, "Ya Allah, jika aku beribadah karena surgamu, maka berikanlah itu kepada kekasih-kekasihmu. Ya Allah, jika aku beribadah karena takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu hanya karenamu, maka sambutlah cintaku, pertemukanlah aku denganmu, ya Allah." Seperti itulah ikhlas sesungguhnya. Ikhlas. Jadi saya sekarang baru agak nyambung paham gitu ya, bahwa ada ayat Allah di dalam surat Al-Baqarah 165 itu, wallazina amanu asyadu hubbalillah, bahwa orang-orang beriman itu amat sangat cintanya kepada. Jadi orang melakukan segala aktivitas hidup itu harus karena cinta. Ya saya sekarang mengerti efeknya. Karena bekerja, melakukan apapun jadi hilang capeknya. Karena cinta. Di kita kan kata-kata mutiara pujangga itu, cinta membutuhkan pengorbanan. Ya. Tidak sama sekali. Yang dibutuhkan cinta itu kerelaan. Walaupun dia berkorban, dia tidak akan merasa berkorban. Kerelaan. Aku rela demimu, ya Allah. Aku rela demimu, wahai kasihku. Jadi sebenarnya bukan tidak lelah ya. Bukan tidak lelah, Bukan tapi rasanya yang tidak ada. rasa lelahnya, Rasa itu lelahnya yang hilang. tidak ada. Karena tadi terkalahkan oleh Kekasih, Masya rasa Allah. cinta. Itu puncak ya, yang tertinggi. Tidak ada pengorbanan dalam cinta. Orang yang masih merasa berkorban untuk cinta, sesungguhnya dia belum ikhlas dalam pengorbanannya. Orang yang masih berhitung-hitung Ya, dalam mencinta, sebenarnya dia belum. itu Sampai. ahli matematika yang sedang bercinta, bukan pujangga yang sedang. Saya nggak sangka ya, jangan ini sampai sedalam Iya. ini ternyata Alhamdulillah. makna dari tingkatan ikhlas. Wah, ini saya sendiri harus mengkoreksinya. Baik, jamaah risalah kehidupan Masjid Besar At-Taqwa rahimakumullah. Ternyata luar biasa ya, setelah kita kupas, kita dalami, wah rasanya banyak hal yang terkoreksi dari diri kita. Baik, ini jadi semakin menantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah, proses pembangunan Menara 2000 Masjid Besar At-Taqwa Nagrak sudah dimulai. Pembiayaan Menara 2000 ini 800 juta rupiah. Untuk mencapai pembiayaan tersebut, kami mengajak kepada para jamaah untuk mengikuti program ini Rp2.000 per hari per jiwa. Jazakumullah khairan katsiro kepada jamaah yang sudah bergabung. Semoga Allah lipat gandakan pahala. Semoga Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan segala usahanya, dan Allah kabulkan segala doanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kerdilkan umat ini, jangan bikin malas umat ini. Pak Ustadz, bagaimana kalau saya tidak ikhlas dalam beribadah? Teruskan sampai Allah memberikan keikhlasan dalam hati. Jamaah risalah
kehidupan Masjid Besar At-Taqwa rahimahullah. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan Anda tanyakan. Apabila ada yang lebih mengerti, silahkan Anda tambahkan. Dan apabila ada yang tidak setuju, mari kita diskusikan melalui kolom komentar.